Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini umat Tuhan tetap terus kuat menghadapi hari-hari yang ada. Karena Alkitab katakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, bukan masa yang mudah. Itu sebabnya kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan. Kita perlu duduk dekat sama seperti Maria, memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga akhirnya kita dapatkan kekuatan setiap hari gitu ya. Diperhadapkan dengan badai, diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan doa-doa yang sampai hari ini kita belum lihat jalan keluarnya. Namun kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo bagikan kembali renungan singkat ini sehingga apa yang memberkati kita juga dapat memberkati orang lain, apa yang menguatkan kita juga dapat menguatkan orang lain. Minimal melalui sosial media kita, melalui gadget kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat setiap hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan luar biasa dalam kehidupan kami. Setiap hari adalah mujizat bagi kami. Itu sebabnya kalau hari ini kami ada kembali mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Kami percaya ada sesuatu yang hendak Tuhan sampaikan atas kami sehingga buat kami kuat, buat kami berpengharapan, buat kami teguh dalam kami mengiring Tuhan. Bersabdalah atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus pernah mengatakan hal yang sangat-sangat keras buat setiap kita umatnya, anak-anak Tuhan Yesus, tentang salib. Ya, kita lihat sama-sama dan ini yang membuat kita tetap harus teguh mengikut Tuhan apapun keadaan kita. Matius 10 ayat 38. Satu ayat buat setiap kita. Saudara bisa lihat sama-sama. Matius 10 ayat 38, Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan apa? Dan mengikut aku, maka apa dibilang saudara? Ia tidak layak bagiku. Wow. Ini kalimat yang sangat keras, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan Yesus secara tegas, detail berkata, orang yang tidak mau memikul salib dan mengikut aku, Yesus bilang dia tidak layak bagiku. Dengan kata lain, setiap kita anak-anak Tuhan akan memiliki salibnya masing-masing. Apa itu salib? Salib bicara tentang sesuatu yang harus engkau pikul dalam hidupmu mengiring Tuhan. Mungkin salibmu adalah suamimu, Bu. Mungkin salibmu hari-hari ini adalah istrimu. Mungkin salibmu hari-hari ini adalah kesehatanmu. Salibmu mungkin anak-anakmu yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin salibmu adalah ekonomimu. Ada begitu banyak kita dari kita anak-anak Tuhan ini memiliki masalahnya masing-masing dalam mengikut Tuhan. Itulah salib yang harus kita pikul. Namun kita perlu ketahui sebagaimana salib hari-hari kita lihat hari-hari ini kita pikul. Lalu kita lihat di balik salib kita lihat ada mahkota, di balik salib ada kemuliaan. Maka itu juga yang akan engkau lihat ketika engkau mengiring Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan bandingkan juga salib kita dengan salib orang lain gitu kan. Wah enak, masalah dia kok sedikit ya, masalah saya kok kayaknya banyak banget. Padahal saya yang lebih rajin pelayanan, saya yang lebih rajin berdoa, saya yang lebih rajin. Kita gak bisa membanding-bandingkan salib kita dengan salib orang lain. Apa yang kau pikul dengan apa yang orang lain pikul itu berbeda. Kan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 13. Masalah, pergumulan, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Kalau Tuhan lihat engkau lebih kuat daripada orang lain, berarti salib yang harus dipikul oleh hidupmu juga pasti akan lebih berat. Dan tentu di balik salib engkau akan lihat lebih banyak berkat daripada orang yang salibnya lebih ringan.
Ya kan? Itu sebabnya kita mesti mengerti, oh kalau memang dalam hidup saya mengiring Tuhan, Tuhan izinkan masih ada kesulitan, dalam saya setia melayani Tuhan masih ada tantangan, masih ada badai yang belum saya temukan jalan keluarnya. Itulah salib yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Jangan lepas, jangan tinggalkan, pikul itu. Sama-sama bilang sama saya harus tetap memikul salib itu. Sekalipun ketika engkau memikul, engkau menangis. Sekalipun engkau memikul, engkau terjatuh. Sama seperti Yesus di Via Dolorosa. Ketika dia memikul salibnya, dia terjatuh. But it's okay. Tuhan siapkan orang-orang di sekelilingmu untuk menopang bersama-sama salib yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Itu yang terjadi hari-hari ini, saudara. Banyak orang pergi meninggalkan Yesus karena merasa salibnya terlalu berat buat dia. Aduh, capek banget saya ikut Tuhan begini banget ya. Udahlah, buat apa salib ini saya harus pikul. Saya tinggalin aja lah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus jelas mengatakan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut Yesus, dia tidak layak bagi Yesus. Amin. Itu sebabnya kita mesti hati-hati, jaga betul. Kalau memang ada masalah, kalau memang ada pergumulan yang memang ini jadi salibmu, ayo gak apa-apa, pikul aja. Toh tidak akan pernah melebihi kekuatan kita kok. Toh Tuhan kasih tim support kok di sekeliling kita. Ada orang-orang yang akan menguatkan engkau. Ada orang-orang yang akan tetap terus mendukung engkau. Ada orang-orang yang tetap terus akan mendoakan engkau. Bagian kita adalah jangan tinggalkan salib itu. Tetap ikut Tuhan. Sekalipun salib itu adalah berat buat hidupmu, tetap ikut Tuhan. Saya percaya apa yang Yesus alami juga kita akan alami. Karena di balik salib ada mahkota, di balik salib ada kemuliaan, di balik salib ada sesuatu yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Hanya sekarang yang jadi pertanyaan adalah, masihkah kita mau tetap memikul salib kita? Sekalipun kita berkata, Tuhan aku udah hampir-hampir gak kuat. Sekalipun kita berkata, Tuhan aku hampir-hampir menyerah. Ingat, itu adalah salib yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Itu adalah salib yang harus engkau pikul, karena itu Tuhan izinkan untuk membentuk karakter proses dalam kehidupanmu. Dan itu adalah salib untuk engkau melihat kemuliaan Tuhan. Karena di balik salib selalu ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita bersaksi bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan hiburkan kita. Dan orang lain yang mendengarkan yang juga mungkin punya salib yang sama yang dia pikul, mungkin salibnya juga lebih berat dari apa yang kita pikul, pun dapat kekuatan, dapat pengharapan. Karena apa? Karena kita sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa kuatkan orang lain. Kita jalan bersama-sama dengan Tuhan. Salib yang kita pikul, kita ingatkan juga kepada orang lain. Kita menguatkan orang lain. Sehingga akhirnya anak-anak Tuhan dari berbagai-bagai tempat boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, tanpa harus melepaskan atau meninggalkan salibnya dalam mengikut Tuhan. Tetap pikul salibmu. Karena dengan demikian kau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap salib yang hari-hari ini kami pikul merupakan sesuatu yang dahsyat yang akan kami lihat di baliknya. Kami tahu mungkin salib ini membuat kami menangis. Mungkin salib yang membuat kami pikul membuat kami terasa lelah, terasa capek, terasa hampir-hampir jenuh dan bosan dalam kami mengikut Tuhan. Tapi kami diingatkan ini salib yang Tuhan izinkan untuk harus kami pikul. Karena kami bersyukur melalui salib ini kami lihat kemuliaan Tuhan. Melalui salib ini kami dapat menjadi berkat bagi orang lain ketika kami sharing, ketika kami bersaksi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami rindu agar kami menyelesaikan hidup kami finishing well. Kami mau hidup kami selalu layak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya biarlah hamba berdoa buat umatmu dimanapun mereka berada. Siapapun mereka, berapapun berat salib yang harus mereka pikul, hamba berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus beri kekuatan, Roh Kudus beri penghiburan, Roh Kudus beri pengharapan hari ini di rumah mereka masing-masing, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan hamba berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan terus Tuhan nyatakan dan kerjakan dalam hidup kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit.
Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Karena kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit. Bahkan mereka yang berbeban berat, mereka yang hampir-hampir menyerah, Tuhan beri penghiburan, beri pengharapan, kekuatan. Allah nyatakan dalam hidup mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetap pikul salib-Mu. Karena di balik salib ada kemuliaan, di balik salib ada kesaksian, dan di balik salib membentuk karakter kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.